Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tarbiyatul Aulad bersama Ustadz Syamsuddin Asrori, SPD, dengan tema yang merusak tatanan negara. Banyak maaf, 30 menit terlambat ya. Nyiapin peserta yang mau ngibarin bendera Palestina dan Indonesia di Mongkrang. Saya pun setelah ini sudah bawa baju lapangan. Sudah siap-siap teriak di atas nanti. Mudah-mudahan suaranya sampai sini ya. Woi, wong sepanjang jang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa masjidnya. Masjid apa namanya? Umat Muhammad, masya Allah, ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang setia dengan sunnah-sunnahnya sampai kelak ketika kita meninggal dipanggil Kanjeng Nabi mencicipi air telaga Kausar, menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Masya Allah, masjid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, layaklah, keren. Kayaknya di sini terus saja pengajiannya. Alhamdulillah, masjid luar biasa, dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Duduk kita di majelis ilmu yang insya Allah materi-materi yang akan dibahas juga materi yang akan mengantarkan kita menjadi hamba yang bagi Allah mudah-mudahan dianggap sebagai manusia yang dengan ketakwaan menjadi manusia luar biasa. Amin. Para santri, para ustadznya, Ustadz Sultan Al-Hafidh, masya Allah, tempo hari datang ke sini ini masih nempel-nempel, belum seindah ini. Saya sempat masuk ke sini masih pakai sandal, pakai sepatu, membawa undangan untuk jumpa 4 Surakarta. Tapi ternyata ustadznya lagi terima setoran ya, di lantai 3 kalau nggak salah. Masya Allah, kita bersyukur tinggal di negeri yang insya Allah hari-hari ini ada kebaikan demi kebaikan. Dari 10 tahun setelah keterpurukan, pengajian, anak-anak yang berusaha untuk ngapal Quran, pendidikan ilmu agama, dan masih banyak lagi hal-hal yang mulai sedikit-sedikit dipretelin. Kita bersyukur ternyata masih hadir di 2025 kesetiaan kita dengan ayat Allah Ta'ala, membersamai generasi kita, mengangkat tinggi-tinggi marwah mereka sebagai generasi terbaik yang insya Allah kita berharap mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah, muhafid, muhafidah, muslih, muslihah, yang semuanya membawa dampak positif bagi tegaknya syariat Allah Ta'ala di muka bumi, insya Allah, amin. Rasa syukur ini tentunya mengantarkan kita ketakwaan yang mesti kita bimbing, ketakwaan yang mesti kita bawa. Dimanapun kita menginjakkan kaki, kita bertanggung jawab atas keimanan, atas keislaman, atas ketakwaan orang-orang yang ada sekitar kita. Tidak perlu menunggu ustadz. Tadi saya menerima dari Ustadz Abu Ahmad lagi simak tasmi. Sebelum, nggak apa-apa ustadz, karena saya di Matesin nelpon. Apaan saya anak baru sampai mati sih? Nggak apa-apa ustadz. Nggih, mboten napa-napa, ini baru tasmi, masih ada tasmi. Subhanallah.
Kita duduk mendengarkan tasbih, bertambah wajilat qulubuhum. Ya, bergejolak hati kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, dibacakan ayat Al-Qur'an tadi bertambah keimanan. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, bisa menjawab sekian pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur kita masing-masing nanti, sampai kita dilayakkan keluarga besar kita bertemu, bersua, berkumpul, reuni sekeluarga besarnya, layak menempati surganya Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan pada qudwah hasanah Nabiullah Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, waktu ini ada 30 menit, ini jam 6.29. Saya sebenarnya nggak buru-buru amat karena rombongan masih briefing di Masjid Kalitan, nanti konvoy dari Kalitan Solo rame-rame ke lapangan Mongkrang, pos pendakian ya, lapangan Mongkrang. Namanya? Lapangan Togo Dringo ya. Tologo Dringo. Itulah Jawa. Tologo Dringo ya. Wes iling-ilingo. Nanti kumpul di sana baru kita akan naik sama Syekh Ratib insyaallah mengibarkan merah putih sama Indonesia. Ini yang mesti kita butuhkan. Lahirnya generasi-generasi yang menyemangati dirinya, peduli cinta terhadap kedaulatan bangsanya. Tidak banyak orang hari ini perhatian pada generasi bangsa. Kita orang yang peduli. Nabi kita mengingatkan, man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Kalau kamu nggak peduli pada urusan orang beriman, entah orang beriman itu orang Palestina, entah orang beriman itu orang Suriah, entah orang beriman itu orang dimanapun mereka berada, termasuk orang beriman adalah anak-anak kita yang mereka beriman, yakin. Yang saya keliling ngisi Wonogiri ini selama liburan yang panjang kemarin, ada liburan panjang banget, saya ke Wonogiri, ke Ponorogo, ke Ngawi, ke Mantingan, ke beberapa tempat SMA negeri. Ini bukan yang pengajian jamaah Majelis Taklim, pengajian di SMA negeri dan SMP negeri. Mayoritas guru-guru mengatakan, kami minta materi yang tentang Palestina tapi belum bisa masuk ke sekolahan kami. Kami minta mengajak anak-anak peduli pada Palestina, belum bisa masuk. Kami pengen tiba-tiba datang ustadz menyampaikan nyinggung Palestina, anak-anak kami ketagihan, minta dihadirkan lagi untuk membahas Palestina lagi di SMA negeri. Beberapa tempat. Ustadz, kami pengen peduli, kami pengen ambil peran, kami pengen ngerti apa sih pentingnya urgensitas kita orang Indonesia dengan Palestina. Ada sambungannya enggak? Nyambung enggak kalau kita bahas? Kami anak SMA, materi kami kimia, materi kami fisika, kami ini pelajaran umum hari-harinya. Guru agama kami cuma 5, 1.700 kami siswa dan siswi di sini. 1.700 guru agamanya 5, itu kalau diajak sholat, nggih Pak, jenengan rin mawon, kula mengke. Kata guru agama. Lalu saya tanya, itu dari 1.700 yang non muslim berapa? Cuma 35 anak. Dan mereka dimasukkan ruang kelas sendiri. Yang lain hadir di depan Ustadz tadi. Lalu bagaimana mereka ketika pengajian tadi? Semangat, antusias. Karena Ustadz menyiapkan riwayat, setiap pertanyaan bisa jawab 100.000. Yang nanya 7. Ya. Lalu begitu mau pulang, maaf Pak Ustadz, nomor MPWP berapa? MPWP apa sih? Saya nggak tahu. Hah? Nomor NPWP, nomor apa sih? Nomor pokok. Ya Allah. Saya itu ngisi selesai ngasih riwayat 7 anak, berarti kan 700. Dapat riwayat warna merah. Wah, histeris mereka sampai 7 kali. Setelah itu di kantor, maaf Pak Ustadz, nomor MPWP ini pun pinten nggih. Apaan NPWP? Saya bingung. Ini nomor rekening atau apa? Udah seneng aja kayaknya rekening deh. Ternyata MPWP nomor pokok wajib pajak. Ya saya nggak tahu. Saya nggak pernah pajak apapun. Bagi saya pajak itu haram. Jadi saya bingung. Bapak Ibu sekalian, ternyata anak-anak itu antusias. Ada kaitannya enggak? Nyambung enggak? Ternyata kata mereka, penting Pak Ustadz, kami pengen disampaikan materi lagi. Yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Apa yang dirasakan anak-anak? Karena dari 1.735 anak non muslim
dari 1.700 dikurangi 35 itu ternyata tidak nyampe 50% tidak pernah tahu apa itu Palestina, tidak nyampe 50% dan tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dan mereka tidak paham dengan ilmu agama, dan mereka namanya Muhammad, Yunus, Islah, Fatah, Yusuf, nama-nama Islami mayoritas. Paling-palingnya agak nasionalis, Mardika, ya, Edi Sujarwo gitu. Yang lainnya Masya Allah nama Islami panjang-panjang, bahkan ada Muhammad Abdullah Azam As-Syahid masih hidup ya. Padahal udah ada As-Syahidnya di situ, mestinya udah mati, tapi dia namanya udah Muhammad Abdullah Azam As-Syahid. Saking pengennya nama menggebu-gebu. Ada 3 hal yang saya jelaskan pada Pak Guru, Bu Guru dari sekian keliling saya di masa libur kemarin. Apa itu yang membuat negeri ini kacau, yang membuat satu tatanan peradaban di sebuah tatanan negara itu menjadi rusak? Itu 3 hal yang membuat mereka benar-benar rusak. Saya mendapatkan dari seorang kawan yang psikolog, kemarin hari Senin meninggal dunia, Allah yarhamhu. Beliau psikolog, istrinya dulu pegawai bank. Istrinya dulu masuk ke majalah apa zaman gadis-gadis waktu kita masih kecil, gadis sampul yang celing-celing dipamerin celingnya gitu. Ya. Belum ada model apa skincare, tapi mereka memang auranya aura kasih, ya. Aura kasih malahan nyebutin artis. Pokoknya dia anak orang kaya, cantik. Bapaknya orang terkaya di provinsi Jawa Tengah. Kekayaannya di atasnya Gubernur Ismail. Antum tahu Gubernur Ismail? Kita kecil atau masih bayi ya? Ada nama Gubernur Ismail pokoknya. Mungkin bayi kita atau pokoknya ada gubernur di Jawa Tengah yang paling kaya raya namanya Gubernur Ismail. Pak Ismail itu mobilnya cuma 1. Lah ini yang punya putri pegawai bank tadi itu punya mobil jumlahnya kalau nggak salah 19 atau 18 saya lupa. Pokoknya 18 atau 19. Orang terkaya di provinsi Jawa Tengah. Di atasnya Gubernur Ismail. Putri pertamanya menjadi gadis sampul. Kemudian saya itu kuliah di perbankan menjadi pegawai bank, megang manajer bank besar di Jawa Tengah. Rambutnya dibentuk bagaimana, agak dipelentukin dikit gitu kan, kadang jambulnya disisir rapi, antingnya agak dibuat warna putih, kalungnya ya pegawai bank lah, roknya di atas bupati ya, bupati buka paha tinggi-tinggi gitu. Nyah-nyoh aja kalau lihat laki-laki. Terima kasih Bapak, monggo Sugeng Rawo gitu-gitu yang lembut-lembut gitu. Padahal di rumah ya agak galak sebenarnya ya. Tapi kalau ketemu teller nasabah itu mesti begitu. Teller bertemu dengan nasabah, tellernya sopan. Kemudian hijrah. Hijrah nikah dengan seorang suami psikolog. Putri pertamanya menjadi seorang bidan, nikah dengan seorang dokter. Putra keduanya ini sudah daftar Yaman, insya Allah sebentar lagi karena udah selesai 30 juz mau berangkat ke Yaman. 2 putranya, putri dan putri. Berubah total. Yang semula nggak berjilbab, yang semula nggak bercadar, termasuk putrinya yang bidan, meninggalkan kerjaan bidannya. Apalagi bank, ditinggal bank, hijrah total, Islami religi. Beliau menyebutkan, saya seorang psikolog dulu di UMS. Ustadz kalau tahu perkembangan kekinian tentang dunia pendidikan, saya nasihatkan 3 ini Ustadz, negeri ini bakal hancur. Senin kemarin meninggal beliau. Dan meninggal itu beliau wasiatkan, saya cuma minta 2 saja. Nanti kalau saya meninggal, saya minta disolatkan santri-santri penghafal Quran, temannya anak-anak saya nomor 2. Dan semua dokter serta bidan-bidan temannya anak saya. Dan saya minta dimakamkan makam muslim. Gak ada permintaan yang lain. Gak sakit, gak apa. Solat asar hari Ahad. Asar itu hari Ahad dibilang gini, Bah, ini hujan, gak usah ke masjid. Boleh orang itu apalagi bahkan pusing, sholat di rumah aja. Enggak. Dan saya tahu menjadi saksi hidup beliau setelah hijrah tidak pernah terlambat takbiratul ihram imam. Walaupun kami sedang safar ke Lampung, walaupun kami safar sampai Banyuwangi, walaupun kami safar kemanapun selalu tepat 5 waktu berjamaah di belakang imam. Tidak terlambat ketika imam sudah Allahu Akbar, beliau mesti di belakangnya. Termasuk waktu umroh, mesti beliau paling depan. Ustaz waktunya sholat, waktunya sholat. Subhanallah, meninggalnya hari Ahad itu asar masih
Diingatkan istri, nggak usah ke masjid, hujan deras, nanti abah di rumah aja. Boleh kok kalau hujan deras sholat di rumah. Enggak, wong ada mobil kok, masuk nggak dimanfaatkan. Pokoknya aku ke masjid, ngeluarin mobil, mesin driver sendiri. Jamaah heran, loh katanya agak pusing, bisa ke masjid diantar siapa? Piyambaan, nyopir piyambak pak. J sendirian aja, saya nggak mau terlambat sholatnya. Ba'da asar dia pulang, malam hari dia menjelang buka puasa, berarti petang ya, petang hari menjelang buka puasa, bikin lauk. Karena beliau berhati-hati urusan makan. Ternyata duduk nunggu maghrib, terjatuh di hari Ahad itu. Jatuh, geblak. Kemudian CT scan, ngebel ambulan, di ambulan itu ngantarkan ke Panti Waluyo. Ustaz tahu Panti Waluyo? Rumah sakit yang isinya itu salib, palang-palang. Lalu sama pendeta, biarawati, yang ada suster, perawat, semuanya itu, ini lihat, di CT scan ini cuma tinggal 10% nyawa, menurut medis. Langsung ditalkin, kok ditalkin? Nek wong sebelah apa ya? Nek orang Islam kan ditalkin. Pokoknya di hello loyo loyo gitu. Dibisikin hello loyo, hello loyo, hello loyo. Gitu-gitulah. Dibisikin seperti itu. Lalu istrinya sadar, loh kok kamarnya kok ruangannya penuh dengan gini? Ini rumah sakit mana toh? Istrinya baru tahu. Oh kok di sini? Mana ambulannya? Ambulannya udah pergi. Jadi kerjasama ambulan dengan rumah sakit. Lalu minta dipindahkan. Malam itu berusaha untuk dipindahkan, alat-alat dilepas. Maaf Pak, Bu, keluarga besarnya Bapak Fulan ini gak bisa. Ini sudah di sini. Nanti kalau alat dicabut bisa mati. Gak apa-apa. Kita bilang gitu, gak apa-apa. Nanti kalau ini berisiko, gak apa-apa. Tanggung sendiri loh resikonya. Siap, kami nanggung resiko. Nanti kalau sampai meninggal di jalan bagaimana? Jangankan meninggal di jalan, yang penting tidak di rumah sakit ini. Yang penting gak dengar haleluya, loyo itu. Saya gak tahu kalimatnya karena nirukannya haleluya. Yang terjadi Masya Allah bisa dicabut tengah malam, dibawa akhirnya PKU Muhammadiyah. Alhamdulillah di PKU Muhammadiyah Solo itu kondisinya pas adzan subuh. Diletakkan, kemudian keluarga besarnya dokter, perawat, keluarga besarnya memang dokter-dokter semua, adiknya pun dokter, suaminya adiknya juga dokter. Langsung cek, kata putra mantunya yang dokter bilang gini, Om gimana kalau kita pasang ventilator biar babah agak enakan? Enggak, jangan dipasang, nanti malah menyiksa. Ini sudah di CT scan semuanya darah, otak kecilnya darah, otak besarnya darah, sekepala udah darah semua. Ini udah pecah. Gak bisa, mau dioperasi kayak apapun 10% ini. Sudahlah ditalkin aja. Baru putranya, menantunya, istrinya. La ilaha illallah. Sejak adzan subuh itu, alhamdulillah 11.45 menghadap Allah Ta'ala. Pesan yang saya ingat itu 3. Negerimu bakal hancur. Dan saya merasakan bagaimana wanita-wanita suruh telanjang menghadapi nasabah-nasabah di bank dengan pakaian yang mengumbar auratnya. Jika wanita sudah dijauhkan dari syariat agama, tunggulah kehancuran sebuah negara. Karena wanita adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena wanita adalah yang akan melahirkan generasi terbaik bagi sebuah tatanan negara. Karena wanita harus lebih banyak ngajinya, lebih banyak wiridnya, lebih banyak zikirnya, mengingati Allah Ta'ala dibandingkan dengan para pria. Dari rahim wanita lah terlahir orang-orang hebat. Maka dia merubah istri yang semula penghasilan di bank luar biasa itu menjadi seorang muslimah yang taat, Masya Allah, mutiah, yang berjilbab, yang bercadar, yang selalu mengingati waktu sholat, yang selalu berusaha mendidik anaknya. Penting Allah, yang penting Rasulullah, yang penting Allah. Dunia nanti akan dapat. Padahal anak orang miliarder terkaya di Jawa Tengah di masa Gubernur Ismail itu dianggap orang kaya. Itu di atasnya melambungnya. Gubernur Ismail cuma punya 1 mobil. Itu kalau nggak 18-19 mobil seingat saya. Dan saya ditunjukkan tuh rumahnya. Rumah segitu menterengnya. Kemudian ditinggalkan semuanya. Apa? Pegang baik-baik wanita. Pegang baik-baik istri-istrinya Pak. Jika berani istri kita keluar dari rumah tanpa jilbab, tanpa kerudung, menampakkan auratnya depan laki-laki, kaum pria yang bukan apa-apanya, marah Bapak. Apa hanya istri saya aja Pak Ustadz? Putrinya. Apanya putri saya? Mantu perempuannya. Semua wanita wajib kita didik lebih intensif dibandingkan kaum pria. Karena berat. Rusaknya, hancurnya tatanan negara
dari wanita. Bisa lihat hari ini. Berapa banyak wanita-wanita hari ini. Yang kemarin yang terjadi. Bapak Ibu tahu barusan ada konser solawatan. Ustaz Abu Ahmad tahu enggak? Barusan ada konser solawatan, joget laki perempuan, nyanyi lagu selawat. Dibuat apa namanya? Yang cek DJ. Disco apa namanya? Disco yang ceng itu, laki perempuan solawatan. Campur aduk, bahkan laki-laki berpenampilan perempuan, bahkan yang perempuan rambutnya cepak-cepak berwarna-warni dengan pakaian yang amat sangat tipis dan merangsang. Naudzubillah wa yadzubillah. Jika wanita di negerimu sudah diserang dengan sedemikian rupa tentang bagaimana akhlak, etika, karakter manusia pada umumnya para wanita, maka tunggulah kehancurannya. Satu. Maka dikatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'ah as-solihah. Dunia ini perhiasan yang indah. Dunia ini pandangan yang amat sangat enak. Dan pemandangan yang paling indah. Dan sesuatu yang paling nyaman membuat adem dunia adalah wanita-wanita solihah. Wanita solihah. Wanita yang menjaga dirinya. Wanita yang menjaga marwahnya. Menjaga martabatnya. Yang menunjukkan karakter kewanitaannya hanya kepada laki-laki suaminya atau kakak adik laki-laki kandungnya. Pada ayah kandungnya, bukan pada yang lainnya. Bermunculan hari ini di mana-mana anak-anak ini. Bu, yang jadi guru ngisi SD Isra Mi'raj. Saya pikir kalau SD itu ya cah culun-culun, imut-imut. Ternyata sampai tempat di SD itu amit-amit. Bukan imut-imut lagi. Bedaknya tebel banget, Tat. Pakai lipstik. Saya tanya, ini yang sebelah sini kelas berapa Pak Guru? Kelas gangsal Pak Ustadz. Kelas 5. Maaf, tadi berangkat mandi enggak? Mandi no Pak. Itu yang mau saya tanyakan bukan masalah mandinya. Itu pakai bedak segitu tebelnya lipstikan ya. Nggih Pak. Lah kan menjaga Pak biar enggak pecah-pecah bibirnya. Tapi blenger rek. Guyu ngetke ustadznya sampai. Lagi SD kelas 5 Pak. Maka ketika lihat SMP, SMK, SMA di depan 1.700 atau kadang 1.400. Kemarin di Wonogiri SMA Negeri 2 1.250. Jangan heran. Kalau ternyata anak SMA naudzubillah wa yadzubillah sholat sudah jarang, baca Quran sudah nggak mampu, pemahaman agamanya rendah banget, pakai jilbab tapi rambutnya lebih panjang dari kerudungnya, ujungnya warnanya merah, pirang-pirang lagi ya, warnanya pirang. Nek jalan kok kelihatan pakai jilbab begitu dari belakang. Dulu rambutnya lebih dawa rek. Jilbabnya segitiga cuma sampai di punggungnya, rambutnya hampir sampai pinggangnya dan ujungnya dimerah-merahin. Ya. Kayak buntut jaran ngono. Wanita. Belum lagi kalau ketemu sama laki-laki, naudzubillah waliyadzubillah, menyapanya, negurnya, begitu membuat suaranya membuat kaum pria kelepek-kelepek, ya. Ubur-ubur iwak lele. Semaput le. Kau tahu? Oh iya toh. Anak itu tiba-tiba di WA orang seperti itu. Ini apa sih siap ngomong kok ubur-ubur iwak lele, ubur-ubur apa? Semangat toh yole lah Mbak Yu gitu. Ubur-ubur iwak lele, semangat yole. Saya kan bilang, mari kita kibarkan bendera merah putih dan bendera Palestina di Mongkrang tanggal 2 Februari gitu kan. Ubur-ubur iwak lele, semangat toh yole gitu. Mbak, semua orang kok ubur-ubur wae. Saya ikut-ikutan ya. Buru-buru Pak Lele lihat anak-anak SMP semaput le. Klepek-klepek wong lanang ya. Satu. Wanita-wanita. Kemudian ketika tidak ada pemahaman agama pada wanita, lalu menata rumah tangganya, mendampingi suaminya, pergilah suaminya Ma'isyah, mencari kerja, mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, pulang-pulang anaknya tidak dididik sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Cek aja. Kalau nggak ngaji nggak mungkin dia akan ngomong, "Mbok ya sholat tole," nggak mungkin. Dia pun sholatnya aja belum tertib, emak-emak yang sosialita, emak-emak yang begitu cenderung ada dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Hud, urutan surat ke-11, ayat yang ke-15 atau 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hayatad dunya
Gimana Ustaz Sultan? Man kana yuridu hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Gitu kan Syekh? Siapapun yang hatinya cenderung dunia. Wanita-wanita yang selalu menginginkan dunia, mengharapkan dari suaminya harta benda yang banyak dari penghasilan hari-harinya, menuntut pada suaminya nggak mampu menghasilkan yang banyak itu agar mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Sampai manusia berbondong-bondong dunia saja, Allah akan beri, Allah akan cukupi, Allah akan berikan jor-joran karena memang dia mengharap dunia. Mama hati-hati, jika hanya dunia yang diinginkan, Allah akan beri jor-joran, berlebih-lebihan. Apa bahasa Jawanya? Bukan jor-joran, dikasih terus, dilulu. Lulu mah istri saya, dilulu. Di ujo, ada kan bahasa Jawa di ujo apa di udo? Ujo dan udo beda ya. Di ujo bukan di udo, di udo jorok. Di ujo benar ya? Agak ingat ujo, benar. Di ujo diberi lebih-lebih, dapat nuwapi ilaihim, dicukupkan berlebih bahkan lebih dari itu. Tapi ingat, bisa jadi itu awal kebangkrutan nanti menempati alam barzah, alam kuburnya bangkrut. Seperti orang zaman sekarang, 10 tahun kemarin laut aja bisa dikafling. Laut Bu. Jadi setelah dia dari satelit sudah ada kotak-kotaknya. Suratnya sudah ada. Ini surat sertifikat resmi laut dikafling. Aku minta pada orang Tangmangu, yuk keluar sebentar lihat langit kita kafling. Jaraknya antara bulan dan matahari. Kotak kayak aku. 30 hektar kayak aku. Ya kaplingan, penting di kota ngono. Lah laut kok dikapling? Besan saya angkatan laut. Mantan ya, karena recent. Besan saya angkatan laut. Dulu hampir jadi jenderal. Lalu bikin pesantren Sabiluna, yatim piatu dan duafa di Kaliboto Mojogedang. Beliau tinggalkan angkatan lautnya. Beliau paham betul bagaimana kemaritiman. Bagaimana laut itu. Nggak boleh kalau orang memasakkan pasak itu. Dari pasak pertama ditancapkan. Tanah itu kepemilikannya sampai ujung dasarnya bumi. Sampai langit tapis itu Sidratul Muntaha. Itu dikafling namanya. Masuk laut kemudian dikafling. Sertifikatnya ada. Resmi. Menteri ATR Yusron Wahid menyebutkan ini ada kok suratnya. Saking apa? Wanita-wanita menghendaki dunia. Kepada suaminya mengharap menuntut sebanyak-banyaknya tentang harta dunia. Suaminya akhirnya melakukan sesuatu yang tidak layak dan mustahil sebenarnya menjadi dilakukan seperti kelayakan pada umumnya. Sertifikatnya ada. Sahabat saya yang rumahnya Banten, asli orang Banten, keturunan juga orang-orang Banten yang soleh. Beliau sebutkan tanah kami 15 hektar. Tapi begitu kami pertahankan persertifikat tanah kami bawa ke pencatatan tanah, kami ditolak suruh pulang. Mbah, sertifikat sampean niki palsu. Sebabnya sejak zaman Londo mangasto mangsul. Ini sudah ada pembaharuan sertifikat. Sing asli si megang lim swing oek. Jadi bingung loh, ini sejak dulu kami megang ini. 15 hektar ini kami miliki. Nanti udah kami bagi, nanti akan kami pecah. Boten niku pun lama, edisi lama pun revisi sing baru sekarang. Jadi 15 hektar itu hilang karena dianggap nggak berlaku sertifikat aslinya. Nanti tolong Bapak Ibu cek sertifikat Tawangmangu di kampungnya masing-masing. Sekarang modelnya gitu. Ini Banten, Surabaya, kemudian Rempang, Batam, kita sudah koordinasi tokoh-tokoh untuk berkumpul di Jakarta dan semuanya sepakat. Ternyata bibir-bibir pantai sudah dikafling orang-orang non pribumi, non muslim bahkan. Naudzubillah. Kemarin ketika jumpa 4 Surakarta di Tangmau, Ustadz Alfian Tanjung juga nyampaikan, Bang Ari, ya Bang. Bang Ari masih ingat kan waktu kita di Jawa Barat, ya Bang Pian. Ada apa Bang Pian? Udah 75% sekarang. Gila mereka, buset mereka, kata beliau. Sertifikat itu dianggapnya palsu. Bisa jadi Bang Ari kalau punya sertifikat di Tanah Lawu, itu milik moyang yang zaman dulu, bisa jadi gak dianggap oleh mereka. Yang baru udah diterbitkan. Tolong dicek, nanti datang ke pencatatan tanah minta diperbarui. Kami perbarui, ini milik kami. Mereka mainnya begitu, di mana-mana. Dari mana asal mulanya? Karena wanita menuntut suaminya agar dunia didapat sebanyak-banyaknya. Sehingga kalap laki-lakinya.
Sehingga kalap kaum pria, sehingga menyerobot apa yang menjadi haknya, sehingga dia mengejar sesuatu yang haram untuknya, dibawa pulang demi wanita-wanita. Maka rusaklah wanita karena kecenderungan dunia, nuwaffi ilaihim fiha. Diberi sebanyak-banyaknya nanti kalau urusan dunia. Tapi ingat awal kebangkrutan di alam barzah, alam kuburnya, apalagi di akhirat, rugi serugi-ruginya. Yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang membuat rusak hancurnya tatanan negara? Yaitu tatanan pendidikan generasi bangsa. Sudah tampak sekali. 10 tahun ini kita penuh dengan tipu-tipu. Ini seorang Ustadz Abu Ahmad, nama lengkapnya Ustadz Edi Sujarwo. Guru di SDIT Taruna Robani. Kemarin ketika ujian semester 1, pusing 7 keliling karena harus ngaji sepanjang semester 1. Anak udah selesai ujian, udah guru-guru bagaimana? Sebentar, kita harus semangat ngaji, semangat ngaji, semangat ngaji. Guru semangat ngaji semuanya. Termasuk Mbak Yu saya telepon, yuk jam 1, kamu kan nanti Maret udah purna toh yuk, usiamu 60 tahun, kelahiran 65, bulannya Maret. Berarti kan purna nanti Maret, ini sudah Februari, tinggal sebentar lagi. Jam 1 malam Mbak ya istirahat. Dia eman-eman lah, kamu jam 1 kok masih nelpon aku lah. Kan lihat HP-nya Mbak Yu jam 1 masih online. Ngapain jam 1 masih online? Mumet aku le ngaji, Gendra mumet. Ya Allah, jam 1 masih ngaji, jangan dipaksa. Yuk itu udah sepuh. Sebentar lagi purna, udah istirahat aja. Jangan ngaji terus menerus, oh ngaji kok dilarang. Dan ngajinya udah berapa juz sih sehari ini? Sejuz saja, 2 juz atau jangan berlebih-lebih. Terlalu berlebih-lebihan nanti. Apa seperti Abah 4 hari sekali hatam? Ora kaya Abah. Abah neng ngaji cepet banget 4 hari sekali hatam. Apa kayak Umi Simbok yang selalu 7 hari 10 hari hatam? Ora kaya Simbok juga. Kayak aku sehari cuma 1 juz, saya baca ayatnya, kemudian baca terjemahannya, lalu saya nyari tafsirnya. Karena kadang-kadang ketemu ayat yang harus saya sampaikan pada umat. Ora kaya kowe juga. Loh, ra kaya Abah, ra kaya Umi, ra kaya aku adike, Mbak Yu ngajine kaya apa? Lah ngajimu piye to, Yu? Aku kan guru le ngajine beda. Lah ngopo? Ngaji ngarang biji lho, Le. Guru-guru aja sing ngarang biji. Kalau pendidikan anak-anak kita sudah diawali para gurunya saja yang digugu, ditiru, diajari ngaji, tanya Ustadz Abu Ahmad, pakarnya ngaji. Kan nggak boleh nilainya kurang dari 7 kan? Aturan pemerintah kita diminta tolong nilai jangan kurang dari 7 nggih Pak Guru Bu Guru. Saya sebagai kepala sekolah nanti ditegur sama dinas. Tolong nilainya ditulis paling kecil 7. Mbak Yu nulis, lah iki cah iki gur telui nek dadi 7 berarti dikatrol 4. Lah sing 7 katrol 4, 11 rek. Mbak Yu mumet, lah piye yo yang bodoh ini cuma 3, suruh jadi 7, tak tambahi 4 jadi 7. Yang pinter nilainya 7. Harus tambah 4 juga dong. Masa tetap 7 ditambah 4. Tapi 11 sih le. Itulah ngajinya Mbak Yuset. Rusak. Nanti kalau jadi wali kelas, kalau nggak sampai naik kelas, kepala sekolah negur. Piye toh Bu, sampean wali kelas kok nggak mempertahankan siswanya. Lah mboten saged Pak, moco nggih dereng saged kelas 5, belum bisa, tapi wajib naik Bu. Nanti kalau nggak aku ditegur kata kepala sekolah. Akhirnya wali kelasnya ya wis munggah katrol. Rusak. Nanti di kelas 6 SD, kelas 3 SMP atau kelas 9, kelas 12, semua kepala sekolah di briefing semuanya. Di villa mana atau hotel mana kemudian disampaikan, mohon ya semuanya wajib lulus 100%. Pinter gak pinter, masuk gak masuk, meblu gak meblu, ya. Absen meblu, ya. Melbu. Yes. Melbu gak melbu, pokoknya kudu lulus. Nek ra lulus kepala sekolah dipanggil dinas. Lulus semuanya. Lalu bagaimana Ustaz solusinya? Karakter. Innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Au kama qol innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi menyebutkan tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali diminta Allah Ta'ala untuk agar manusia berakhlak mulia. Agar manusia menjadi soleh dan solihah. Agar semua orang berkarakter, beretika, tata krama. Bukan bernilai 7 atau 9 angka yang tertulis dari guru yang pintar ngajinya. Kadang-kadang kita bangga kok. Wah kimianya anak saya 10.
Bangga banget Pak Ustadz, anak saya ini alhamdulillah Pak Ustadz. SMA negeri Tunggal paling pinter, kimia loh, olimpiade loh Pak Ustadz. Kemarin itu sampai Tiongkok, Masya Allah, dikirim ke Tiongkok karena kimianya, Masya Allah. Tapi sholatnya bagus. Lah niku sing kadang-kadang rada angel. Saya bilang, Pak, Bu, bolehlah sukses, nilai kimianya the best. Tapi kalau nggak sholat itu Umar bin Khattab mengatakan bedes. Anakmu munyuk, lutung, ya. Anakmu monkey, anakmu ketek, ya. Rasolat. Umar mengatakan, inna hammu amrikum indi as-sholat. Kau ahli kimia sampai orang yang ke Tiongkok pun aku nggak butuh. Kau ahli matematika sampai olimpiade ke Amerika pun aku nggak butuh. Kau ahli tata negara, tata kelola pemerintahan, kau ahli ekonom, kau ahli juragan kaya raya. Aku nggak butuh. Inna ahammu amrikum indi as-sholah. Aku hanya butuh kamu ahli tata negara yang sholatnya tertib lima waktu berjamaah seperti sahabat saya tadi yang menepati sholatnya sampai akhir wafat. Sholat asarnya masih, sholat subuhnya dia udah dalam keadaan tidak sadar, dibimbing oleh putranya. Adzan duhur jam 11.45 menjelang adzan ya. Itu ternyata beliau nafas terakhir. Dipanggil biasanya oleh Allah dengan adzan. Kalimat adzan, beliau bergegas ke masjid, dipanggil oleh Allah dalam kematian menjelang duhur, tepat menjelang adzan. Masya Allah. Sholatnya. Inna ahammu amrikum indi as-sholat. Jikapun kau ini hebat dalam urusan duniamu, jikapun kau ini menjadi juara dalam karatemu, bela dirimu, atau apapun prestasi duniamu, aku nggak butuh, kata Umar bin Khattab. Yang aku butuhkan sholat 5 waktumu saja. Yang aku butuhkan, kau tidak pernah terlambat ketika imam takbiratul ikram, kau di belakangnya. Imam mengatakan Allahu Akbar, 40 hari kau jaga, Allahu Akbar. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh terus 40 hari. 40 hari saja, cek. Begitu Bu. Nanti kalau ada anak mantu juga gitu. Itu waktu mau nikahkan putrinya yang bidan dengan dokter itu, yang proses saya di Mafresto. Lalung. Pak Ustadz, anak saya ini bidan. Belum ada jodoh. Saya menyerahkan semua perjodohan pada Allah. Selanjutnya saya minta bantuan Ustadz. Kira-kira ada enggak ikhwan yang benar orang ngaji, yang tertib sholatnya, yang terus banyak banget. Karena ini anak perempuan saya kasih nama-nama yang tidak sembarangan. Dan dia sudah saya ajari bagaimana menjadi seorang wanita setelah hijrah saya sejak kecil. Pak Ustadz tolong carikan. Dan seorang dokter dijanji-janji. Kedokterannya bukan untuk hanya ngejar dunia. Kedokternya bukan hanya untuk nyari uang saja. Kedokternya enggak. Saya pengen sosial. Syukur nanti saya bisa menjadi salah satu dari pembebas Baitul Maqdis. Saya menjadi ahli medis. Kalau memang dia bidan, saya dokter, kami berangkat berdua. Kami akan bantu para mujahid yang ada di sana. Masya Allah. Cek sholatnya, ngenger. Suruh ngenger. Ustaz tolong ngenger di pesantren Ustadz. Kira-kira 3 malam nanti perhatikan sholatnya. Nggih kula nitip. Loh kok ngengernya di rumah saya, di rumah bapak aja. Ya nggak bisa anak-anak perempuan saya. Oh iya ya udah di pesantren saya cek. Jam 2 malam. Iki kok ada yang. Saya bilang, Pak jam segini masih gini gimana? Gak apa-apa, sebentar saya nanya perempuan saya. Bah gak apa-apa bah, nanti kau jadi suamiku yang suara kayak gitu nakut-nakutin maling. Kan jam 2 malam. Pinter banget itu si bidan ini. Namanya juga wanita udah usia di atas 25 tahun. Ya. Kemudian ternyata bangun jam 3 mandi. Masya Allah dia mandi. Ya tat, tunggu tat nanti sholat. Saya itu mantau 3 hari 2 malam. Ternyata dia mandi, kemudian sholat tahajud. Saya video. Syekh, dia lagi sholat. Masya Allah, Masya Allah. Saya tak bilang ke putri saya, ya tat, jangan. Ini baru sholat tahajud, belum sholat 5 waktunya. 5 waktunya dulu. Ya. Begitu subuh, sama santri-santri, saya cek, dia ada di sop depan. Walaupun di pojokan kanan. Masya Allah, saya sampaikan, ini subuhnya oke. Duhurnya oke, asar, sholat 3 hari, 2 malam di sini, oke semuanya. Ustaz, kalau kami sampai anak saya menolak, apa yang terjadi? Bumi goncang, tanah akan ambles seperti Banjarnegara, ngalir air dari dalam tanah, longsor di mana-mana, lumpur dan air. Ingat, jika negerimu sudah menolak laki-laki soleh datang pada putrimu, lalu dia ternyata menolak gara-gara dianggapnya nggak punya harta, gara-gara tidak tampan, gara-gara nggak punya kekayaan, bukan dilihat dari mana sholat dan kesolehannya, bumi kita akan bergoncang, rusak
dunia. Maka tatanan negara ini anak-anak kita. Kita ngomong, gak apa-apa jelek, gak apa-apa hitam, gak apa-apa sikile meletek-meletek, gak apa-apa hidungnya pesek, gak apa-apa ireng metekel kaya wong tawang mangu. Ning solate sing penting 5 waktu. Ya. Bu, banyak yang model gitu. Piye nduk calonmu ki? Maaf ya Ma, aku gak bisa yang ganteng-ganteng sesuai keinginan mama. Lah piye toh golek sing gak bagus toh. Nek dipacari ya dipacari sing ganteng no. Syukur anake wong sugih. Ini enggak kaya mah tapi dia sholatnya itu Masya Allah loh, Mah. Enggak. Mama butuh kamu nanti enggak sengsara Dok, bisa makan enak. Ya. 2. Anak-anak kita, bagaimana kita mendidiknya? Bagaimana kita mengajarinya? Bagaimana kita pahamkan mereka sholatnya? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, "Faman doyaha fahuwa lima siwaha adya." Maknanya, barang siapa ada generasi mudamu itu ternyata berani remeh-temehkan sholat. Berani menunda waktu sholat. Berani menyepelekan waktu-waktu sholat 5 waktu khususnya. Fahuwa lima siwaha adya. Urusan lain lebih remeh-temeh. Orang tuanya gak dipeduliin. Birrul walidain dia say hello, say goodbye. Gak ada lagi dia mengatakan aku harus birrul walidain. Karena sholatnya aja gak tertib. Nyari nafkah dia remeh-temeh, dapatnya receh, remah-remah. Dia pun mengejar sesuatu yang bukan menjadi haknya, bahkan yang halalan thayyiban dia terjang, dia mencari yang haram. Dia mencari yang bukan menjadi haknya, dia nyerobot milik orang lain dan dia berani menindas orang-orang yang dianggapnya sebagai rakyat jelata. Karena sholatnya nggak tertib dan kita ketahui di negeri kita ini, generasi muda kita ini dirusak dengan generasi yang materi dunianya luar biasa. Tanya aja anak-anak SMA, cita-cita menjadi gamer. Gamer itu ahli main game. Kelas berapa Dek? Sekarang kelas 12. 12, 3 SMA. Mau kuliah setelah ini? Enggak Pak. Lah terus cita-cita apa? Polisi, tentara, dokter, insinyur? Enggak Pak. Gamer. Gamer itu ahli main game Pak. Waduh. Bapaknya terus kayak apa? Hebat, anakku ahli main game. Ya, menghasilkan uang. Banyak yang kita tanya lagi, pengen menjadi apa? Pengen menjadi ahli IT. Pengen menjadi apa? Konten kreator. Pengen menjadi apa? TikTokers. Pengen menjadi apa? Terus YouTuber. Saya jarang menemui ribuan siswa pelajar SMP, SMA, bahkan kemarin belum lama SD yang saya tanya, saya pengen jadi mujahid pembebas Baitul Maqdis. Yang saya dengar anak-anak saya dan santri-santri saya. Apa yang kamu inginkan? Menjadi pembebas Baitul Maqdis, biru, bidam, nabdika ya Aqsa. Karena bapak memang teriak-teriak begitu. Tidak ada yang saya inginkan. Kalau nyari istri yang bisa melahirkan anak-anak pembebas Baitul Maqdis. Tanyain calon istrimu, siap enggak nanti melahirkan anak pembebas Baitul Maqdis. Kalau kamu perempuan, cari suami yang datang pada kamu, siap menegakkan syariat Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua, siap untuk bebas Baitul Maqdis. Saya tanya semua anak saya yang 3 nikah kemarin, semuanya begitu. Sepakat, kompak. Kalau gitu kalian berenam setelah nikah berenam daki mongkrang berenam. Bulan madunya di mongkrang berenam. Saya samunya enak Yomi. Kita waktu nikah nggak bisa kayak mereka. Ayo daki lagi. Kita udah tua sekarang. Sekarang udah jidah kakek nenek. Ya. Ini tadi juga ngomong boleh kami ikut daki bawa anak-anak kami. Cucu saya mau dibawa ke mongkrang. Saya katakan ini musim hujan. Kalau kemarau bolehlah ini musim hujan. Nanti bagaimana jas hujan bagi anakmu dibungkus. Ya, iya juga sih. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Selalu yang ada adalah YouTuber, gamer, TikToker, ya, programmer. Jarang untuk syariat, kemuliaan Islam. Kami menjadi generasi yang siap bebaskan Baitul Maqdis. Min huna nabda, akan kami mulai dari negeriku Indonesia. Wafil Aqsa nabqa, kami akan tinggal menetap di Al-Aqsa, bumi Syam di akhir zaman. Ardul mansyar wal mahsyar. Bumi tempat manusia berkumpul. Bumi tempat manusia tertuju pada Baitul Maqdis selama hidup di dunia. Dan bumi tempat di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana itu? Baitul Maqdis, Palestina. Pahamkan pada anak-anak yang seperti ini. Sudah jauh anak-anak kita ini. Pelajaran di sekolah banyak maaf. Beliau seorang guru. Pasti dari dinasnya selalu nyetelnya umumnya diperbanyak, muatan umumnya, muatan lokalnya, bahasa daerah, sendera tari, apalagi seni suara dan masih banyak lagi. Jarang
Kalau nggak karena Islam terpadu, IT, kita punya solusi SD Islam Al-Irsyad, SD IT Taruna Bani, MI Bumblang, Belumbang, itu ada MI Al-Furqan Abu Nida ya. Masya Allah, solusinya banyak tentang mau. Ini saya pas datang ke sini, Masya Allah ada Umi Ali Mandegar sedang ngajar. Setahu saya beliau itu guru TK di Tawangmangu. Tapi kemarin pas ngajar, uminya Mas Ali Mandegar yang banyak abinya meninggal. Loh kok ngajar sini juga? Iya Ustadz, itu kakaknya Ali Mandegar juga ustadzah di sini. Masya Allah rasanya adem. Alhamdulillah, ternyata ada kutabnya di sini. Berbondong mestinya kutab dimakmurkan, SDIT dimakmurkan MI, dimakmurkan Al-Irsyad, dimakmurkan semuanya. Bukan melarang sekolah SD negeri. Guru SD negeri segera mengambil sikap, mengambil kebijakan. Gak apa-apa kita SD negeri, tapi ada kurikulum tahfidzul Quran. Saya kemarin yang teriak-teriak, mari kita kibarkan itu di Gunung Gampeng Ustaz. Lalu saya di bawahnya itu ada masjid, ada Ustadz Arif di situ. Ustadz Arif itu kalau jualan di pasar, tapi ternyata ngajar tahfidz di SD apa ya? Tunggul Rejo atau apa? Jumantono. Di bawah. Beliau ngajar SD negeri, ada program tahfidznya. Siang ba'da duhur. Kemana beliau Ustadz Arif? Lagi ngajar Ustadz, ngajar tahfidz apinya 2 tempat. Masya Allah. Lah apa enggak jualan lagi di pasar? Tasih Ustadz menawi enjang nopo injing ya. Menawi enjing apa injang. Pokoknya saya dengarnya gitu. Kalau pagi lah saya tak paham sebenarnya ngucapnya susah. Kalau pagi masih jualan Ustadz, tapi kalau siang beliau ngajar. Subhanallah. Saya turun dari Gunung Gamping sholat duhur di situ. Ketemu abahnya. Lah mana ini kok Ustadz Arifnya enggak ada. Lagi ngajar tahfidz di mana? Di SD Tugu Rejo atau Tunggul Rejo, Jumantono. Coba Bu. Negeri aja membuat program itu baru akan diminati. Enggak apa-apa anak kita SMP negeri. Biar nggak rusak anak bangsa ini. Karena memang pendidikan anak bangsa ini 10 tahun terakhir ini benar-benar mengalami drastis kemerosotan moralitas, kemerosotan karakter, etika, tata krama, walaupun disebut sebagai kurikulum merdeka. Yang sebenarnya kurikulum karakter. Ya nggak Zat? Kurikulum karakter diubah menjadi kurikulum merdeka. Rusak. Sekarang orang dipegang alhamdulillah sebagai Menteri Pendidikan, mudah-mudahan ada solusi-solusi yang baik. Ke depan ini kita akan buat karakter pelajar-pelajar kita cinta dengan syariat Allah Ta'ala. 2. Sekarang yang ketiga. Apa yang dirusak yang ketiga? Hancurkan peran tokoh masyarakat dan para ulama. Saya bukan tokoh masyarakat. Saya bukan ulama. Tapi di awal tahun 2025, di bulan Januari, setelah saya tablek akbar malam tahun baru di Dieng Batur, tempatnya Akhi Dimas. Mana Mas Dimas ini? Mas Dimas kan santri sini, mahasiswa sini. Saya tablek akbar di sana malam tahun baru di Batur Banjarnegara. Kemudian saya pulang itu tanggal 3 atau tanggal 4 saya sampai setelah dari mertua Bandung, dari Batur saya ke Bandung, kemudian pulang. Sudah ditunggu tamu-tamu. Tamunya bilang begini, Pak Ustadz, menikah pesantren ini pun? Iya Pak. Bapak dari mana? Dari Semarang. Oh Semarang. Saya langsung batin. Ini kalau enggak partai coklat maksudnya. Ini mungkin yang lainnya. Keperluannya pun apa Pak? Pak Ustadz kami tunggu waktu akhir Desember itu. Libur Nataru. Kok sibuk banget ya ketinggalan. Ya saya harus ngisi kajian-kajian. Gimana ini kebutuhannya apa? Kepentingannya apa? Silaturahmi yang sepindah Pak Ustadz. Yang kedua kami menawarkan buat Pak Ustadz. Biar pesantrennya nanti lancar. Kita akan beri Pak Ustadz untuk bagaimana bisa membantu nanti. Nanti kami bikinkan kantor, Biro Haji dan Umroh, lengkap kantornya, modalnya, semuanya lengkap. Tiap bulan insya Allah Bapak Ustadz akan umroh, tiap tahun sekali Bapak Ustadz haji. Pripun? Saya ingat teman saya yang ngasih nasihat yang meninggal itu. Hati-hati Ustadz, banyak ulama-ulama yang sekarang itu ngejar dunianya habis-habisan, duitnya banyak. Tapi Islam gak menang-menang. Orang miskin di mana-mana. Sekolah nyari kemana-mana mahal. Masuk pesantren ini 14 juta. Masuk ini 19 juta. Masuk sekolah ini 17 juta. Ini 20 juta. Ini 100 sekian juta. Anak kita jangankan juta. Raiso duit yuto. Gak nyampe yuto.
Teman saya bilang gini, Ustadz setiap bulan ini saya ngajar di sekolah ini, saya cuma mendapatkan 500.000 honor saya. Anak saya 7. Semuanya nggak bisa sekolah Ustadz, karena 500 itu hanya untuk makan, jadi nggak cukup. 7 anak plus istri, 8 plus dia, 9 anggota keluarganya. Itu pun isinya sedang hamil 4 bulan, anak ke-8. Apa katanya? Biar nanti jadi solusi juga kan Pak Ustadz, itu kan problem Pak Ustadz. Tak kasih ini, tak kasih ini, tak kasih ini. Yang penting pendidikan Ustadz, pendidikan sesuai ala-ala kami. Pesantren Ustadz kurikulumnya kurikulum ala kami. Hari-hari santri Ustadz seperti anak kami. Ya ada kalau Isra Mi'raj ya ada joget-joget sholawatnya lah. Gitu. Nanti kalau ada maulid Nabi ya ada disko-disko dikit lah. Kan sampean kiai juga toh. Saya mikir teman saya, jangan terima Ustadz. Model mereka mempermudah Ustadz umroh, menggampang ke Ustadz haji. Sudah cukup haji Ustadz yang pertama kedua, gak usah nyari yang ketiga keempat. Sudah cukup umroh Ustadz lebih dari 5, gak usah nyari yang ke-6 ke-7. Ustadz jangan terima. Teman saya sebelum meninggal begitu. Saya ternyata konsultasi sama teman-teman, gimana ini? Lah kok datang si cungkring. Maaf, saya gak berani nyebut nama. Walaupun sudah bukan orang nomor satunya Indonesia. Si cungkring datang bawa sembako, kemudian lengkap, diterima teman saya. Ini bagaimana selanjutnya? Mohon bimbingannya para asatid. Dia datang dan minta waktu 2 menit. Setelah 2 menit dia bicara, memberikan pengaruh pada anak-anak, brainwashing, lalu dia pergi. Cungkring kluyur melipir. Golek sasaran yang lain lagi. Ditelepon saya. Nanti kalau datang biasanya malam-malam nelponnya timnya, kemudian pagi subuhnya udah ada di situ setelah subuh. Sudah lengkap dengan sembako, beras, mie, minyak goreng, gula, lengkap nanti susu, teh. Terserah Ustadz. Oh, pager betis. Cungkring aku bukan, ngene mencelat wonge. Maksudnya saya nggak bisa Bu. Lebih baik santri saya kelaparan. Lebih baik santri saya nggak usah makan, tak ajak saum Daud. Lebih baik saya ngemis ke wong Tangmangu, golek kangkung le, golek wortel le, golek long neng Tangmangu kan. Mangan telo sauka kayak sak ngentutmu. Hah? Kalau makan telo kan sering kentut dan bau kan. Gak mungkin orang tamu akan membiarkan anak saya. Allah Maha tahu, aku menolak dari itu semuanya. Aku tahu itu hasil-hasil yang haram yang diambil dari kita rakyatnya. Aku nggak mau. Santri saya mengatakan, Ustadz mengatakan, insya Allah Ustadz. Tapi mohon bimbingan Ustadz. Karena kami belum tahu, belum mampu sanggup seperti Ustadz. Udah banyak ini keliling. Ulama, tokoh terus dibisikin di ini semuanya. Fasilitas. Kemudian datang lagi. Mohon Pak Ustadz tanda tangan. Di bulan Januari semuanya nih. Bulan Januari semuanya. Karena mereka tahu perusahaan saya sedang tekor di bulan Januari ini rugi 1 miliar. Teman-teman ini lagi rugi bulan Januari 1 miliar. Perusahaan teman-teman. Saya punya teman-teman, mereka hijrah, mereka dulu kena ribawi, mereka tinggalkan semua. Ini bulan Januari, kemarin hari Sabtu saya ngisi di depan mereka. Gimana perkembangan 2025? Januari ini kita rugi 1 miliar. Ustaz. Rugi atau minus? Rugi Ustadz. Rugi itu stagnan Ustadz. Mending rugi Ustadz. Dulu kami itu minus. Selama 18 bulan, setiap bulan kami minus 1,7 miliar. Minus. Jadi kami jual emas batang untuk gaji karyawan, untuk segala macam. Setiap bulan selama 18 bulan. 1,7 miliar setiap bulan. Minusnya. Kalau ini cuma rugi, rugi itu kita stagnan. Harta kita masih utuh, cuma kita nggak dapat masukan aja. Tapi kalau minus, kita harus nambal 1,7 miliar setiap bulan. Dan berjalan 18 bulan. Alhamdulillah. Ini tanpa riba. Kita lakukan sholat 5 waktu berjamaah wajib bagi karyawan-karyawati, berjamaah yang laki-laki, dan harus selfie di masjid mana, alamatnya mana, rakaat pertama dapat atau enggak takbiratul ihram, malam harinya ada tahajud, 5 waktu oke, baca Quran 1 juz setiap waktu, kemudian tidak boleh bermaksiat, rokok tinggalkan, minuman keras yang dulu mereka suka. Ternyata ada juga karyawan yang ngumpulin Mac itu, yang Paramek atau Konimek namanya. Yang untuk orang pusing namanya apa? Bukan. Dia ini kalau nanti cair Komek. Oh, Komek kok Paramek. Konimek malahan. Konimek mah pabriknya. Ternyata dia masih tetap pakai Komek 7 bungkus
plus autan diaduk Pak. Loh katanya hijrah, ini yang buat bangkrut. Saya kemarin hari Sabtu marah-marah, ini yang buat bangkrut. Orang mana kamu? Padang Pak. Oh lah cah Padang malah bikin peteng. Kebayang Bu, karyawan dari Padang masih ngumpulin 7 komik plus autan dicampur. Beler. Karena alasannya kami capek Pak, kami lelah Pak. Ya Allah gaji tak kasih UMR loh. Gajimu UMR loh. Aku ini gak kerja, gak nyari. Kamu yang nyari. Aku cuma nasehatin tugasku. Aku gak butuh kamu itu untuk mendapatkan dunia itu. Penting sholatmu, sholatmu. Kalau kamu remehkan sholat, lain remeh-temeh. Tokoh-tokoh udah wah luar biasa. Jadi 3 ini Bapak Ibu sekalian. Mari sekarang kita cek. Di keluarga kita, kuatkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Quran surat At-Tahrim, urutan surat ke-66 pada ayat yang ke-6. Mulai ibda binafsik. Yuk kita mulai diri kita sendiri dulu. Yuk kita perbaiki kita sebagai ayah. Yuk kita perbaiki kita sebagai bunda. Yuk kita perbaiki keluarga kita. Yuk karib kerabat kita. Warga terahnya eyang yang melahirkan kita. Eyang siapa lah. Pak Wiropanut atau Karyo Drono atau Tirtowiono, Suliem atau Surati. Eyang siapapun kita perbaiki. Kita adakan kumpul-kumpul keluarga. Kita kumpul-kumpul, cabut telo, kemudian dikupas, digoreng jadi limpung. Enak tenan yuk. Limpung, ngobrol-ngobrol sama keluarga besarnya. Ku anfusakum. Salah satu dari kita harus ada yang hafal Quran. Ku anfusakum. Karakter kita harus diperbaiki. Ku anfusakum. Kita masing-masing selalu memulai dari diri sendiri. Wa ahlikum, dan terah yang kita ini. Yuk kita perbaiki semuanya. Dari panasnya api neraka. Dengan cara 3 tadi. Apa yang pertama? Wanita-wanita jangan terlalu berambisi dengan dunia. Yuk kita lahirkan anak-anak yang cinta akhirat, cinta Palestina, bebasnya Baitul Maqdis, menjadi pejuang-pejuang yang siap untuk mengerahkan seluruh tumpah darahnya untuk pembelaan pada Palestina, Baitul Maqdis, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dari penjajahan yang sekarang gak kerasa. Habis tanah kita, habis pendidikan kita. Yang kedua, melakukan pendidikan proses tarbiyah anak kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diteladan oleh Nabi kita. Sudah sesuai atau belum pendidikan anak kita? Yang kedua. Sudah sesuai atau belum? Sekolah anak kita udah tepat atau belum? SMK Pak Ustadz? Gak apa-apa. Saya juga ngisi SMK. Ada pengajiannya. Hampir semua sekolahan sekarang ada pengajiannya. Karena bingung dengan karakter dan moralitas anak bangsa. Semua guru. Bahkan guru matematika aja menjadi nyambi guru agama. Di SMA Negeri 2 Wonogiri. Guru matematika. Di SMA 2 Batik kemarin hari Jumat saya ngisi, nyambi guru matematika, nyambi menjadi guru agama. Maksudnya ngajak sholat, ngajak pengajian, pendidikan generasi bangsa. Yang ketiga, apa? Lihat para ulama dan tokoh. Kita kuatkan mereka, kita doakan mereka. Ustadz, jangan diambil Ustadz, ini proyek. Melemahkan pendidikan Ustadz, melemahkan generasi Ustadz, melemahkan umat. Nanti Ustadz mau bicara tentang itu, kelu untuk menyampaikannya. Tapi kalau Ustadz pengen seperti Abdullah bin Mubarak, ulama yang punya uang 80.000 dinar tiap tahun. 80.000 dinar itu berarti 400 miliar. Setiap tahun Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak punya uang 400 miliar. Dan uang itu habis diberikan pada umat. Siapa si miskin? Siapa yang tidak berpendidikan? Dibiayai 400 miliar tiap tahun habis. Baitul Mal datang petugasnya. Assalamualaikum Abdullah bin Mubarak, kami mau menarik uang. Mana zakat malmu? Uangmu kamu saudagar kaya raya, tajir, menghajikan banyak orang. Mana kok Baitul Mal gak dapat jatahnya? Keluarkan zakat malmu wahai Abdullah bin Mubarak. Nangis. Nangis. Dijaluk duit malah nangis. Cetil gue mah. Ya. Aku ini petugas Baitul Mal. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Wahai sahabat petugas Baitul Mal. Benar apa katamu, aku setiap tahun diamani Allah Ta'ala uang 80.000 dinar. 400 miliar tiap tahun. Tapi setiap saya dapat itu, saya terima dari Allah, saya kasih. Saya terima dari Allah, saya kasih. Saya terima lagi, saya kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Wong tang mangu, terima, umpetin. Terima, delehke. Terima, sembunyiin. Ya. Bukan terima kasih. Dan uang itu habis 400 miliar, 80.000 dinar setiap tahun. Kamu lihat rumahku ini, wahai
petugas Baitul Mal, rumahku tak seindah rumah masjid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak seindah Darul Fala. Rumah saya ini kalau musim hujan airnya masuk dari langit-langit toroco. Lihat nih airnya sampai bekas-bekas pasir-pasir di lantai rumah saya. Saya juga tidak punya uang 400 miliar lalu rumah saya indah, lebih indah dari masjid? Enggak. Lebih indah rumah kalian? Enggak. Rumah saya tetap toroco. Lihat cara saya berpakaian. Tidak seindah Ustadz Ari itu. Gaya. Sorbannya pasmina. Ini teman pulang umroh pasmina. Jilbabnya istrinya. Ustadz saya beli kayak gini banyak. Ustadz kerson apa buatan kangge sorban. Lah ini apa toh? Istri saya pakai untuk jilbab. Ya Allah tak buka pasmina. Ini kain mahal rek. Ya udahlah pakai aja. Nanti kalau ke syuting kan dia lagi nyari. Alhamdulillah Ustadz pasmina saya dipakai barokah ya Ustadz. Amin gitu. Jadi dia beli banyak-banyak kayak gini. Ternyata pasmina yang biasa pakai jilbab pocong itu loh ya. Yang diwel-wel itu Ustadz. Ini nih. Ini panjang banget ini. Kalau dipanjangin panjang sekali. Dan kayaknya ada mahal ternyata. Berapa ratus ribu gitu. Karena belinya di Saudi Ustaz. Ya. Lihat saya ini berpakaian kata Abdullah bin Mubarak. Saya ini Amirul Mukminin fil hadis. Saya menghafalkan setiap hadis, setiap saya hafal saya terapkan, saya amalkan. Nabi itu kaya raya, tapi seharinya amat sangat sederhana. Ketika yang lain kelaparan mengganjal perutnya dengan batu, Kanjeng Nabi sudah 2 batu. Saya pun sama dalam hal berpakaian. Saya ini mereknya bukan kayak Ustadz Ari, jubahnya aja Haramain. Jubah saya juga hadiah teman pulang umroh Haramain, mahal. Saya nggak bisa beli sendiri Ustadz. Tapi jumlahnya udah 28 jubah sekarang. Setiap mau saya berikan orang, loh Ustadz kok jubah kula belum pernah dipakai ngisi pengajian nggih. Saya kan pengennya Ustadz pas ngisi pengajian tertutup aurat Ustadz biar saya dapat barokahnya. Mangge toh Tat, mangge toh Tat. Saya bingung pakai yang mana. 28, 82, 28. Hah? 28. 28. 28 bahasa Jawanya bukan 28 ya. 28. Belum ini kain-kain sorbannya yang akeh banget. Ternyata Abdullah bin Mubarak nangis itu bukan karena nggak mau ngasih, tapi habis kekayaannya. Bajunya aja mereknya bukan Haramain seperti kita. Bajunya mereknya Mbah Ringgu. Hah? Umbah jemur garing dianggo. Umbah jemur garing dianggo. Nggak ada ini ibu-ibu jagong mesti keren-keren, pengajian beda lagi, besok itu PKK beda lagi. Ibu PKK hijau sage gitu. Jagong batik. Ya. Nek ora sing burket ya. Burket. Nah. Burket no bau ketek ya. Burkat ya. Berbagai macam, sing pink, sing ungu, sing hijau sage, sing biru dongker, biru navi, sing silver, sing banyaknya. Cek aja Pak, istrinya bajunya banyak banget. Ini orang kaya yang punya harta 400 miliar, 80 ribu dinar setiap tahun, habis untuk membantu orang lain, bajunya Mbah Ringgu. Saya pun ternyata nggak mampu untuk seperti beliau. Maka ketika datang kepada saya sekian M, sekian ratus. Lalu saya katakan maaf saya nggak bisa. Pak Yai semua kiai pengen segera kaya untuk menghidupi santrinya. Pak Kiai semua kiai pengen punya rumah yang besar. Lengkap dengan rak kitab-kitabnya. Pak Yai semua kiai pengen segera punya rumah yang bagus. Biar nampung anak yatim piatu yang banyak. Saya modalin, saya kasih. Itu sudah datang bukan hanya sekali 2 kali. Dan saya katakan tidak. Saya lebih senang seperti Abdullah bin Mubarak saja. Kalau saya punya tak beri orang lain, rumahku cukup pendopo bapak simbokku yang tocroh kalau hujan. Lebih enak tocroh. Nanti kalau pas hujan airnya genang dibendung sama anak saya pakai kain di pintu-pintunya. Intan Pari gitu. Itu anak nomor 9 sama 8 sama nomor 7 ada ini ikut sekarang. Dia ikut mesti dengar. Karena mereka pendopo mbahnya itu jadi kolam renang. Intan Pari, luncuran tuh. Terus katok-katok no, rasa bayar nang Intan Pari. Iki omahmu wis Intan Pari. Renang. Ini musim hujan setiap hari dan seneng banget. Dan nanti kalau ternyata hujannya kecil, ya cuma hujan salju. Kok nggak besar ya cuma bintik-bintik tampias.
Dia nunggu yang besar yang biar terocohnya bisa digenangkan untuk dibendung jadi kolam renang. Bahkan anak nomor 7 ini ada di sini, mau ikut daki Mongrang juga. Dia itu sampai nyerok cetol di kali Ceporan, cetolnya dibawa pulang, dibawa ke pendopo, dibendung, cetolnya dikejar-kejar. Ya Allah, jadi kolam iwak rek. Kami lebih senang begitu. Karena kalau kadang-kadang rumah kami bagus, bisa jadi anak-anak saya belum tentu mau turut sholat 5 waktunya berjamaah. Belum tentu mereka akan diuji dengan kekayaan itu mampu menghadapinya. Tapi kalau dengan kemiskinan, saya lebih merasakan anak-anak gampang banget diatur. Anak-anak mudah sekali sholat 5 waktunya, gampang banget ngapalin Quran, gampang sekali untuk selalu soleh nak. Masih ada orang yang gak bisa makan nak, beri temanmu. Masih ada orang yang gak punya baju nak, kasih pakaian-pakaianmu. Masih ada orang yang gak mampu untuk sekolah nak, bantu mereka biar sekolah. Lebih bisa merasakan dibandingkan ketika ternyata kita ini kaya, lalu rumah kita dibendung, dibentengi dengan tembok-tembok pembatas yang luar biasa. Anak kita gak bisa keluarkan dengan masyarakat. Ke sungai kita merasa, jangan ke sungai kotor, nanti gak banjir. Jangan ke ini, nanti hujan-hujanan pilek. Wah udah, silahkan hujan-hujanan, silahkan ke sungai, silahkan. Karena kita harus menjadi orang yang bisa menyuarakan kebenaran ini kepada umat tanpa ada sekat, tanpa ada batas, agar umat memahami bahwa peradaban dunia, peradaban Islam ini harus berkesesuaian dengan para pendahulu kita, para leluhur kita, yaitu cita-cita mulianya iskariman aumut sahidan, hidup mulia bermartabat dengan Al-Quran, dan kalau meninggal mendapatkan terhormat kehormatannya gelar syuhada karena membela syariat Allah Ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan generasi kita dari fitnah dunia, dijadikan mereka qurrata ayun di tengah rumah tangga, perhiasan rumah tangga, sehingga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan sehari-harinya. Dijadikan nanti setiap doa dan juga amalan soleh anak-anak kita adalah penyelamat dan bantuan yang kuat ketika kita berada di alam barzah, alam kubur kita, sehingga kelak ketika sudah Allah datangkan hari kiamat berkumpul kembali dengan keluarga besar bersama dengan para nabi dan rasul, kita dilayakkan menempati surga Allah Ta'ala setinggi-tingginya sesuai dengan kita cita-citakan, insyaallah. Amin Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal amali bidinika habul amali ila qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Ghaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Syam. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla mamat. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla al mamat. Allahumma arzuqna salatan fil aqsa qabla mamat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.